Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan sistem pencernaan. Silakan kalian siapkan alat tulis dan simak baik-baik, catat yang perlu dicatat. Sebelum kita mempelajari tentang sistem pencernaan, maka kita harus tahu dulu apa sih arti dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem pencernaan, yaitu menghaluskan atau memecah makanan yang masuk melalui mulut menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan dan gigi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merubah makanan menjadi sari-sari makanan. Untuk apa? Supaya bisa diserap oleh pembuluh darah, ya. Itu artinya dari sistem pencernaan. Jadi supaya sari-sari makanan yang sudah dicerna bisa diserap oleh pembuluh darah. Ada dua jenis pencernaan. Seperti yang sudah kita pelajari pada pengertian sistem pencernaan, bahwa makanan yang masuk ke mulut kita itu akan dihaluskan dan dipecah menjadi zat yang lebih sederhana melalui proses pencernaan. Nah, jenis pencernaan yang pertama adalah pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu adalah pencernaan yang merubah makanan yang tadinya kasar kemudian menjadi halus dengan bantuan gigi dan otot-otot pada lambung. Jadi pencernaan mekanik terjadi di mulut dan lambung, ya. Kemudian pencernaan yang kedua adalah pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Ya, ingat, kalau pencernaan kimiawi berarti dibantu enzim pencernaan. Nah, pencernaan kimiawi ini terjadi di dalam mulut, lambung maupun usus halus. Ingat ya, jadi di mulut dan di lambung itu bisa terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada gigi, mulut, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang mengenai gigi. Ya, gigi itu termasuk salah satu alat pencernaan. Dia membantu organ dalam pencernaan di mulut, ya, khususnya. Untuk membantu proses pencernaan secara mekanis. Nah, yang pertama adalah struktur gigi. Struktur gigi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah mahkota gigi atau disebut dengan korona. Itu yang terdapat di atas gusi, yang kelihatan kalau kita lihat gigi kita ada putih-putih. Nah, itu berarti itu adalah mahkota gigi. Bagian lapisan paling atas pada mahkota itu disebut email, ya. Itu adalah bagian yang paling keras, digunakan sebagai pelindung gigi. Kemudian masih di mahkota gigi itu juga terdapat di bawahnya email itu terdapat dentin, ya, atau tulang gigi. Nah, ini merupakan struktur penyusun gigi terbesar dan karena masih keras, dia juga digunakan sebagai pelindung gigi. Nah, kemudian di bawahnya dentin itu terdapat pulpa atau rongga gigi. Pulpa inilah batas antara mahkota dan akar gigi, ya. Nah, di pulpa inilah terdapat pembuluh darah dan saraf. Pulpa ini juga jauh lebih lembut daripada dentin. Nah, pembuluh darah yang terdapat pada pulpa itu berfungsi untuk memberikan nutrisi pada gigi. Dan saraf juga untuk menyampaikan rangsangan pada gigi. Nah, pulpa itu juga menembus sampai ke akar gigi, ya. Jadi di akar gigi juga terdapat pulpa.
Nah, kalau ada lubang gigi, kemudian lubangnya sampai menembus ke pulpa atau rongga gigi, maka sakitnya akan sangat terasa. Kemudian yang kedua itu adalah akar gigi. Akar gigi ini adalah bagian yang tidak terlihat ya. Jadi bagian yang tertanam pada gusi dan tulang rahang. Nah, akar gigi ini melekat di gusi dan tulang rahang dengan perantara semen ya. Jadi semen itu untuk merekatkan gigi dengan gusi. Nah, jadi semen itu gunanya untuk melapisi akar gigi dan menahan gigi agar tetap melekat pada gusi. Kemudian juga terdapat namanya jaringan periodontal ya. Yaitu jaringan yang mengelilingi gigi dan berfungsi sebagai penyangga gigi. Nah, jaringan periodontal ini juga terdiri dari ligamen, kemudian ada tulang alveolar, kemudian ada semen. Nah, semen juga termasuk pada jaringan periodontal. Nah, jenis gigi itu ada 4, yaitu yang pertama gigi seri atau incisius. Fungsinya dia untuk menggigit makanan. Kemudian ada gigi taring atau disebut dengan caninus, fungsinya untuk merobek makanan. Yang ketiga gigi geraham depan atau premolar. Nah, gunanya untuk mengunyah atau menggiling makanan. Dan yang terakhir adalah geraham belakang atau molar. Fungsinya sama ya dengan gigi geraham depan, yaitu untuk mengunyah dan menggiling makanan. Oke, kita lanjut ke kelenjar ludah atau saliva. Nah, terdapat 3 jenis kelenjar ludah atau saliva. Yaitu yang pertama yaitu kelenjar parotis. Kelenjar parotis ini terdapat di bawah telinga sebelah kiri maupun kanan. Kemudian, kelenjar yang kedua adalah kelenjar sublingual. Kita lihat gambarnya ya. Ini ada di bawah lidah. Kemudian yang ketiga itu kelenjar submandibularis. Ini terletak di bawah rahang. 3 kelenjar ludah ini akan menghasilkan air liur. Nah, di dalam air liur terdapat enzim petialin atau amilase yang nanti akan dialirkan ke mulut. Nah, karena terdapat enzim petialin di dalam mulut, maka di mulut itu akan terjadi pencernaan secara kimiawi dan juga terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi. Nah, enzim petialin ini akan mengubah zat karbohidrat atau amilase menjadi maltosa atau disakarida ya. Karbohidrat yang berupa polisakarida, misalnya nasi, nah itu harus diubah oleh organ-organ pencernaan menjadi zat yang lebih sederhana yang berupa monosakarida, biasanya berupa glukosa. Nah, kalau sudah diubah menjadi glukosa, maka itu bisa diserap oleh darah. Nah, kalau glukosa berlebih di dalam darah, maka akan disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Oke, sampai di situ untuk pembahasan hari ini. Silakan kalian catat dan kirimkan bukti catatan kalian ke Classroom atau WhatsApp. Sertakan nama kelas. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Selamat siang dan selamat mengerjakan.